Assalamualaikum. Ada satu aturan yang sering luput diperhatikan dalam urusan pensiun. Ketika ada penyesuaian gaji pokok dan rapel yang dibayarkan otomatis, kelancaran hak tidak hanya ditentukan oleh keputusan, tetapi juga oleh ketepatan data dan kepatuhan pada jalur verifikasi resmi. Ini terdengar teknis, namun dampaknya langsung terasa pada kepastian pembayaran dan ketenangan hidup. Banyak orang mengira semuanya pasti berjalan sama untuk setiap penerima, padahal satu detail administrasi yang tidak sesuai saja dapat membuat proses tertahan tanpa disadari. Mari berhenti sebentar pada bagian ini. Jika ada perbedaan ejaan nama, rekening yang berubah, atau identitas yang belum tersinkron, apakah pembayaran bisa tetap bergerak tanpa hambatan? Sejenak kita pikirkan mengapa sebagian pensiunan melihat dana masuk lebih cepat sementara yang lain menunggu lebih lama, padahal kebijakan yang sama berlaku untuk semua. Apakah perbedaan itu selalu berarti ada kekeliruan perhitungan, atau justru ada aturan verifikasi yang tidak dipahami? Dan bila sebuah angka rapel terlihat berbeda dari perkiraan, apakah langkah pertama yang tepat adalah percaya pada kabar berantai atau memastikan dasar resminya? Semua jawaban kunci ada pada keputusan yang sah, dokumen formal, titik keputusan administrasi, dan aturan verifikasi yang akan dijelaskan dengan rinci dalam naskah ini, termasuk cara membaca perhitungan dan cara memastikan hak berjalan aman melalui kanal resmi. Kekhawatiran publik yang paling sering terdengar di kalangan pensiunan ASN, TNI, dan Polri biasanya berputar pada tiga hal: kepastian pembayaran pensiun berjalan normal, kejelasan penyesuaian gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan, dan kapan rapel yang merupakan hak tertunda benar-benar masuk ke rekening. Kekhawatiran ini wajar karena bagi banyak keluarga pensiunan arus dana pensiun bukan sekadar angka bulanan, melainkan fondasi untuk kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, dan rencana hidup yang disusun dengan cermat. Karena itu perhatian utama bukan hanya pada ada atau tidak ada rapel, tetapi juga pada apakah perhitungannya benar, apakah pencairannya aman, dan apa yang harus dipastikan dari sisi administrasi agar tidak ada penundaan. Jika diterjemahkan secara praktis, makna pembahasan ini bagi bapak dan ibu pensiunan adalah sederhana namun penting. Pertama, rapel tidak boleh dipahami sebagai tambahan yang sifatnya hadiah, bonus, atau bantuan. Rapel adalah selisih yang menjadi hak, dan selama ini tertunda karena proses perhitungan dan administrasi resmi memerlukan waktu sebelum dapat dibayarkan secara aman. Kedua, penyesuaian gaji pensiunan pada tahun 2025 tidak bersifat seragam untuk semua penerima karena dibedakan berdasarkan golongan dan masa kerja. Artinya, besaran rapel memang akan berbeda antar orang, dan perbedaan itu pada prinsipnya adalah konsekuensi dari struktur yang berlaku. Ketiga, pencairan dilakukan otomatis ke rekening penerima tanpa perantara, sehingga yang paling perlu dijaga adalah ketepatan data dan keamanan informasi pribadi, bukan mencari jalur bantuan dari pihak ketiga. Keempat, bila terjadi perbedaan waktu masuk dana antar bank, perbedaan itu dapat terjadi 1 sampai 2 hari karena sistem pemrosesan bank dan hal tersebut pada prinsipnya tidak mengubah jumlah yang menjadi hak. Di bagian konfirmasi, penting perlu dipisahkan dengan hati-hati antara hal yang telah dinyatakan sebagai dasar kebijakan dan hal yang sering disalahpahami akibat kabar tidak resmi. Yang sudah harus dipahami sebagai landasan adalah rapel merupakan hak tertunda yang dihitung berdasarkan selisih gaji pokok lama dan gaji pokok baru dikalikan jumlah bulan tertunda sejak berlakunya kenaikan. Dasar lain yang tidak boleh tertukar adalah bahwa pada tahun 2025, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan yang berbeda menurut golongan dan masa kerja, sehingga setiap pensiunan perlu mengetahui posisinya pada tabel kenaikan gaji resmi untuk memahami besaran yang wajar. Yang juga sudah menjadi prinsip pelaksanaan adalah bahwa pembayaran rapel masuk langsung ke rekening penerima tanpa perantara dan perubahan data seperti nomor rekening atau alamat. Wajib dilaporkan agar tidak menimbulkan keterlambatan. Sementara itu, yang sering menjadi ruang salah tafsir adalah anggapan bahwa rapel selalu sama untuk semua penerima, atau anggapan bahwa jika dana belum terlihat pada jam yang sama, maka pasti ada pemotongan atau kesalahan.
Dalam pelaksanaan perbedaan 1 atau 2 hari antar bank dapat terjadi dan itu dinilai wajar. Dan perbedaan jumlah antar penerima juga wajar karena dasar perhitungan memang tidak sama. Untuk memastikan pemahaman lebih tertata, naskah ini menyampaikan narasi waktu dengan satu standar tanggal agar tidak muncul perbedaan interpretasi. Setiap penyebutan tenggat, janji pembayaran, target pelaksanaan atau jadwal yang terkait pencairan rapel dan penyesuaian gaji diseragamkan menjadi 1 Maret 2026. Dengan penyeragaman ini, fokus pembahasan tidak terpecah pada variasi tanggal, melainkan pada substansi apa yang dibayarkan, bagaimana dihitung, bagaimana diproses, serta apa yang harus dipastikan penerima agar pembayaran tidak tertahan. Maka ketika disebut bahwa pencairan dilakukan pada 1 Maret 2026, yang dimaksud adalah titik pelaksanaan yang dijadikan rujukan tunggal dalam naskah ini untuk seluruh narasi jadwal. Dengan demikian, narasi lini masa dapat dipahami sebagai berikut. Kenaikan gaji pensiunan ditetapkan untuk tahun 2025 dan rapel adalah selisih yang tertunda dari penerapan kenaikan itu, karena proses administrasi dan perhitungan memerlukan tahapan. Pembayaran rapel dilakukan pada 1 Maret 2026 sebagai tanggal pelaksanaan yang distandarkan dalam naskah ini. Pada saat pelaksanaan itu, dana rapel pada umumnya ditransfer otomatis ke rekening penerima. Bagi sebagian penerima, dana dapat terlihat lebih cepat, sementara bagi penerima lain dapat terlihat sedikit lebih lambat, terutama karena perbedaan pemrosesan antar bank. Selisih waktu 1 atau 2 hari antar bank dipahami sebagai hal yang wajar dan tidak mengubah hak yang diterima. Bila terjadi penundaan yang lebih panjang, hal yang pertama kali diperiksa bukan kabar dari luar, melainkan status data dan rekening karena kesalahan identitas, rekening yang tidak aktif, atau perubahan data yang belum dilaporkan dapat membuat proses tertahan sampai verifikasi selesai. Pada tahap penjelasan mekanisme perhitungan, prinsip dasar perlu ditegaskan dengan bahasa sederhana. Rapel dihitung dari selisih gaji pokok lama dan gaji pokok baru. Kemudian selisih itu dikalikan dengan jumlah bulan tertunda. Bila kenaikan berlaku sejak Januari 2025 dan pembayaran rapel dilakukan pada 1 Maret 2026, maka rapel mencakup akumulasi selisih untuk periode bulan tertunda dari saat kenaikan berlaku sampai sebelum pembayaran dilakukan. Inilah sebabnya mengapa rapel tidak sama bagi setiap orang. Besaran selisih gaji pokok berbeda karena golongan dan masa kerja berbeda, sehingga hasil perkalian juga berbeda. Pensiunan pada golongan lebih tinggi dengan masa kerja lebih panjang dapat menerima rapel yang berbeda dibanding pensiunan pada golongan lebih rendah, dan perbedaan itu sesuai struktur yang diumumkan dalam kerangka resmi. Dengan memahami konsep ini, penerima tidak perlu membandingkan jumlah secara mentah, melainkan menilai kewajaran berdasarkan posisi masing-masing dalam struktur. Setelah memahami mengapa berbeda, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana memastikan aman. Di sini jalur panduan harus dipahami sebagai alur yang rapi dan resmi. Pertama, pastikan prinsip dasarnya dana rapel masuk ke rekening masing-masing penerima tanpa perantara. Tidak ada pihak ketiga yang secara resmi dilibatkan untuk mengurus pencairan. Kedua, pastikan data pribadi yang menjadi kunci pelaksanaan. Nama sesuai, identitas